Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5766. Zhongquan mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih atas kerja kerasmu, Nona Lin. Setelah itu, dia bertanya kepada Charlie dengan suara rendah. Charlie, kenapa Nona Lin memanggilmu tuan muda? Charlie berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum. Dia menyukai budaya kuno. Zhongquan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Saya sudah tua dan tidak mengerti kesukaan anak muda ini. Saat dia berbicara, dia merendahkan suaranya dan berkata kepada Charlie. Tapi Nona Lin sebenarnya sangat anggun, tapi dia sedikit lebih muda. Kalau tidak, dia sangat cocok untukmu. Ya, dia masih sangat muda. Charlie menggema sambil tersenyum, berpikir dalam hati. Jika Anda tahu bahwa Maria berusia lebih dari 300 tahun, Anda mungkin akan pingsan karena ketakutan. Kemudian, dia dan Zhongquan datang ke ruang makan bersama. Maria mengeluarkan sarapan yang dibelinya satu persatu. Sementara Charlie menyerahkan album foto di tangannya ke Zhongquan dan bertanya padanya. Kakek, apakah kakek punya kesan tentang album foto ini sebelumnya? Zhongquan mengerutkan kening. Dari mana asalnya? Charlie berkata, itu ada di ruang belajar lama orang tuaku. Seharusnya tidak, gumam Zhongquan, aku sudah merapikan ruang belajar orang tuamu berkali-kali. Dan ada beberapa item di dalamnya. Aku tahu segalanya tentang item-item itu. Dan saya tidak pernah melihat album foto apapun di dalamnya. Charlie menunjuk album foto dan bertanya padanya. Tidakkah kamu punya kesan apapun tentang album foto ini? Zhongquan melihat album foto yang diserahkan Charlie, menggelengkan kepalanya, dan berkata, ini pertama kalinya aku melihatnya, dan aku yakin benda ini pasti tidak ada di ruang kerja orang tuamu sebelumnya. Charlie tiba-tiba merasa sedikit bingung. 20 tahun setelah orang tuanya meninggal, lelaki tua itu selalu menjaga rumah lamanya dalam keadaan seperti sekarang. Dia seharusnya tahu segalanya di rumah tua ini. Jika dia mengatakan dia tidak punya kesan apapun terhadap album foto itu berarti album foto itu diambil alih kemudian. Memikirkan Leon, Charlie berspekulasi bahwa kemungkinan besar inilah yang dibawa Leon kemarin. Sepertinya Leon tahu apa yang dia cari. Jadi dia meninggalkan petunjuk di sini terlebih dahulu sehingga dia bisa menemukannya. Hal ini juga membuat Charlie lebih yakin dengan tebakannya tadi malam. Pasti ada orang lain yang benar-benar menjadi tempat Leon bekerja. Dia bahkan merasa bahwa orang di balik ini mungkin orang yang sama dengan orang di balik dua biarawati di kuil King Zhao kemarin. Memikirkan hal ini, Charlie sudah penuh dengan harapan untuk memecahkan misteri ini. Seketika, dia menatap Zhongquan di depannya dan berkata, kakek, bukalah dan lihat apakah foto-foto di dalamnya terlihat familiar. Zhongquan mengangguk sedikit, membuka album dengan bingung. Dan setelah memeriksanya dengan cermat, dia berkata kepada Charlie, saya belum pernah melihat foto-foto ini sebelumnya. Charlie menunjuk foto Liang Yun dan ayahnya dan bertanya, kakek, apakah kakek punya kesan tentang orang di samping ayah ini? Zhongquan menatap Liang Yun. Setelah menatapnya cukup lama, ia menggelengkan kepala dan berkata, saya tidak punya kesan apapun, dan saya belum pernah mendengar Changing membicarakannya. Saya pikir foto ini seharusnya diambil di Amerika Serikat. Mungkinkah itu temannya di Amerika Serikat? Charlie benar-benar tidak mengenali lelaki tua itu saat dia melihatnya. Lalu mengangguk sedikit dan berkata, seharusnya begitu. Zhongquan tiba-tiba teringat sesuatu saat ini dan mengingatkan Charlie. Ngomong-ngomong, Charlie, aku ingat kau membawa Hogan kembali dari Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Dia dan ayahmu memiliki hubungan yang baik sebelum kematiannya. Dan dia juga sudah tinggal di Amerika Serikat untuk waktu yang lama. Saya pikir Anda bisa bertanya padanya. Mata Charlie tiba-tiba berbinar. Sebelumnya, ia meminta Hogan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya di Hong Kong dan menunggu teleponnya. Namun agar Hogan bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya, Charlie tidak pernah memintanya untuk datang ke Aurose Hill. Pada saat kritis itu, dia bahkan tidak memikirkannya. Jadi Charlie segera berkata, kakek, kau benar. Saya akan mengambil fotonya dan mengirimkannya ke Paman Song dan bertanya apakah dia mengenalinya. Bab 5767. Charlie mengirim foto tersebut ke Hogan di WeChat, dan kemudian melampirkan pesan suara. Paman, tolong bantu aku melihatnya. Apakah kamu kenal orang di sebelah ayahku?
Hogan segera mengirim pesan suara kepadanya. Guru, saya pernah melihat pria di foto itu sebelumnya. Nama Inggrisnya adalah Peter Chow. Namun, saya tidak begitu mengenalnya. Saya hanya tahu bahwa dia adalah pedagang barang antik Tiongkok dan punya hubungan dekat dengan ayahmu. Begitu Charlie mendengar bahwa Hogan mengatakan dia mengenal orang ini, dia segera meneleponnya. Begitu teleponnya masuk, dia segera bertanya, Paman, bisakah Anda memperkenalkan Peter Yeo ini kepada saya secara detail? Hogan berkata, keluarga Peter Yeo telah terlibat dalam bisnis barang antik di luar negeri. Bisnis utamanya terkonsentrasi di Eropa dan Amerika Serikat. Selain Amerika Serikat, ada juga Inggris dan Prancis. Keluarganya cukup terkenal di industri barang antik Eropa dan Amerika. Setelah itu, Hogan menambahkan, foto yang Anda kirim adalah toko Peter Yeo di New York. Konon katanya toko ini merupakan toko pertama yang dibuka oleh keluarga Yeo. Jadi tokonya cukup kecil dan tidak mencolok. Charlie bertanya kepadanya, Paman, kapan terakhir kali kamu melihat Peter Yeo? Hogan berkata, pasti sudah lama sekali. Ketika saya membuka restoran angsa panggang di Chinatown, dia datang berkunjung beberapa kali, tapi kemudian dia tampak tidak lagi berada di New York. Jadi tidak ada kontak. Setelah mengatakan itu, Hogan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, apakah Anda berencana untuk menemukannya? Charlie berkata dengan tenang, saya berencana pergi ke New York dan melihat-lihat toko barang antik ini terlebih dahulu. Akan sangat bagus jika kita bisa menemukan Peter Yeo. Hogan berkata tanpa berpikir, Guru, biarkan aku pergi bersamamu. Lagi pula, aku kenal New York, dan aku sudah bertemu Peter beberapa kali. Charlie bertanya kepadanya, apakah ini waktu yang tepat bagimu? Nyaman, benar-benar nyaman, kata Hogan cepat. Aku harus datang ke Aurous Hill untuk melapor pada Tuan Muda. Saya sudah bersama keluarga akhir-akhir ini, dan semuanya sudah beres di rumah. Semuanya sudah siap. Charlie berpikir sejenak dan berkata, bagus. Kapan Paman bisa pergi? Hogan berkata, saya bisa melakukannya kapan saja, hari ini saja. Saya akan memeriksa tiket pesawatnya sekarang. Charlie tersenyum dan berkata, Paman tidak perlu melakukannya. Jika itu merepotkan, aku akan meminta Gerard untuk mengatur pesawat pribadi untukmu terbang ke Aurous Hill. Kalau begitu, kita akan bertemu di Aurous Hill. Hogan terbatuk 2 kali dan berkata dengan canggung. Tuan, rumah yang kami tinggali sekarang dan semua biayanya ditanggung oleh Tuan Liu. Sesuai kesepakatan, aku akan pergi ke Aurous Hill sendirian. Akan beli tiket saja dan datang, jadi jangan ganggu Tuan Liu. Charlie tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, Paman, Gerard berutang ini padamu. Kamu nggak perlu sopan sama dia. Lagi pula, aku kenal Gerard dengan sangat baik. Dia adalah mobil yang diparkir di lereng menanjak dan rem tangan selalu aktif. Rem tangan ini tidak hanya tidak boleh dilonggarkan sesaat, tetapi juga perlu diperiksa secara berkala. Jika ada tanda-tanda kendur, sekecil apapun, itu harus diperbaiki. Kencangkan, kalau tidak, selama kau memberinya sedikit kesempatan, dia pasti akan mundur. Hogan berkata sambil tersenyum, saya pikir dia sudah melakukan cukup banyak. Charlie berkata dengan tegas, Paman, aku akan mengatur masalah ini, jadi kamu tidak perlu khawatir. Melihat hal ini, Hogan tidak punya pilihan selain berkata, kalau begitu saya akan mendengarkan Tuan Muda. Charlie berkata, saya masih di Ascliffe, saya akan berangkat kembali ke Aurous Hill nanti. Aku masih punya beberapa hal yang harus dilakukan di Aurous Hill. Saya diperkirakan akan berangkat dari Aurous Hill ke New York malam ini. Paman, jangan khawatir. Kemasi saja barang-barangmu dan beristirahatlah di rumah. Pergilah ke bandara dan terbang ke Aurous Hill di malam hari. Ayo kita bertemu langsung di bandara. Baiklah, Tuan Muda. Hogan berkata dengan sederhana, mari kita bertemu di malam hari. Bab 5768. Setelah membuat kesepakatan dengan Hogan, Charlie langsung menelepon Gerard. Di telepon, Charlie memintanya untuk mengatur pesawat pribadi untuk membawa Hogan ke Aurous Hill pada pukul 9 malam ini. Dan juga memintanya untuk mengatur iring-iringan mobil untuk menjemputnya dari rumah Hogan ke bandara. Meskipun Gerard tidak senang, dia tidak berani membantahnya sama sekali. Jadi dia hanya bisa setuju sambil tersenyum. Setelah itu,
Charlie mengajak Maria untuk mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua itu. Di pesawat, Maria bertanya pada Charlie, "Tuan muda akan pergi ke New York malam ini. Dan kamu hanya bisa tinggal di Auros Hill selama lebih dari 10 jam. Aku bertanya-tanya apakah ini agak terburu-buru?" Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak banyak hal yang harus ditangani saat kita kembali ke Auros Hill. Yang terutama saya ingin bertemu dengan kakek nenek saya dan keluarga mereka. Ceritakan kepada mereka tentang situasi beberapa hari terakhir. Lihat apakah mereka bisa memikirkan informasi yang berguna. Dan juga sampaikan salamku kepada ayah mertuaku dan ibu mertuaku, lalu kita bisa berangkat." Maria mengangguk dan berkata lembut, "Saya hampir lupa, istri tuan muda kebetulan juga ada di Amerika Serikat." "Ya?" Charlie mengangguk dan berkata, "Saya meminta Nona Faye dari keluarga Faye untuk mengundangnya ke Amerika Serikat. Jadi dia sekarang juga ada di New York." Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, "Namun, aku tidak berencana untuk menceritakan padanya tentang perjalananku ke New York kali ini." Maria bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa Anda tidak berencana untuk memberitahunya, Guru? Bukankah menyenangkan jika suami istri bersatu kembali?" Charlie berkata, "Ketika saya pergi ke Amerika Serikat kali ini, selain mencari tahu tentang Peter Yao, aku juga ingin memilah kembali petunjuk yang didapat orang tuaku dari Kata Pengantar Sutra 9 Misteri. Saya tidak tahu apakah Warriors Den tahu tentang Kata Pengantar Sutra 9 Misteri. Jika begitu, aku tidak tahu seberapa banyak yang mereka ketahui. Jadi perjalanan ke Amerika Serikat ini masih agak sensitif dan berbahaya. Jadi, aku belum akan menemuinya. Demi menghindari masalah." Maria mengangguk sedikit tanda mengerti dan berkata, "Sekarang tampaknya berbagai rute di New York memang rumit. Selain itu, ada sesuatu yang terjadi pada keluarga kakek nenekmu barusan. Dan semua orang di keluarga An tidak ada di Amerika Serikat saat ini. Pamanmu sendirian di New York, dan kupikir Warriors Den pasti punya banyak mata-mata di New York. Tuan muda, Anda harus lebih berhati-hati saat pergi kali ini." Charlie mendecakkan bibirnya dan berkata, "Paman saya itu juga akan menjadi masalah besar di masa depan." "Ya?" Maria berkata setuju, "Saya pikir dia dan keluarga nenekmu sekarang memiliki pemahaman diam-diam. Dan pada saat yang sama, mereka merasa tidak berdaya. Dia tidak berani datang ke Tiongkok. Dan keluarga nenekmu tidak bisa pergi ke Amerika Serikat untuk menghadapinya." "Ya?" Charlie mengangguk. Kehadiran orang ini di New York merupakan batu sandungan bagi keluarga An. Selama dia masih ada, keluarga An tidak bisa kembali ke New York. Meskipun sulit baginya untuk mendapatkan properti keluarga An. Keluarga An tidak ada di Amerika Serikat. Karena aku belum putus dengannya, urusan bisnis dan kelompokku sendiri akan sangat terpengaruh dalam waktu singkat." Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, "Tidak baik membunuh orang ini. Tidak baik kalau tidak membunuhnya. Kalau kau membunuhnya, kau pasti akan menghancurkan Warriors Den. Bersiaplah dan lindungi dia dengan pasukan besar. Jika kamu tidak membunuhnya, dia pasti akan menjadi masalah serius di masa depan." Maria bertanya pada Charlie, "Kapan Tuan muda berencana untuk membiarkan keluarga An muncul kembali di mata publik?" Charlie berpikir sejenak dan berkata, "Kecuali Den dihilangkan, keluarga An tidak akan bisa kembali ke New York. Bahkan jika mereka bisa kembali, aku tidak akan khawatir tentang hal itu. Jadi lebih baik keluarga An tidak muncul untuk sementara waktu." Maria berkata, "Saya punya ide. Apakah Tuan muda ingin mendengar apa yang ingin saya katakan?" Charlie buru-buru berkata, "Nona Lin, tolong beritahu saya." Maria mengatakan, "Kekuatan ekonomi keluarga An sudah diakui dunia. Dan itu adalah keluarga Tionghoa. Saya pikir mereka bisa meminta Itden untuk membantu menghubungkan orang-orang di East Cliff agar keluarga An dapat berkomunikasi langsung dengan pejabat Tiongkok, yang memungkinkan keluarga An menjadi investasi asing penting yang tertarik oleh Tiongkok. Untuk tampil di depan publik di Tiongkok dan melakukan investasi strategis di Tiongkok. Dengan dukungan resmi, tidak peduli seberapa arogannya Victoria. Dia tidak akan pernah berani menyerang keluarga An di Tiongkok." Charlie tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dan memuji. "Ide bagus. Sesombong apapun Victoria, dia tidak berani terang-terangan menentang negara. Di hadapan mesin negara, Warriors Den hanyalah seorang badut. Tidak dapat menimbulkan masalah." Maria mengangguk dan berkata, "Hanya saja dengan cara ini,
mungkin akan sulit bagi keluarga kakek tuan muda untuk meninggalkan Tiongkok. Begitu mereka meninggalkan Tiongkok, mereka mungkin akan mendapat balasan dari Victoria. Charlie berkata, tidak masalah, biarkan mereka berakar di Tiongkok dalam waktu singkat. Sebelum resolusi, mereka dapat terlebih dahulu mentransfer bisnis dan manajemen inti grup ke Tiongkok, yang setidaknya dapat memastikan kelangsungan hidup keluarga. Setelah mengatakan itu, Charlie menatap Maria dan berterima kasih padanya. Ini ide yang sangat bagus, terima kasih, Nona Lin. Bab 5769. Charlie tahu bahwa Eden memiliki kekuatan dan pengaruh luar biasa di Eastcliff. Dan jika dia datang untuk membantu menjembatani kesenjangan itu, apa yang dikatakan Maria pasti akan menjadi kenyataan. Selain itu, kelayakan metode Maria juga sangat tinggi. Selama pemerintah mendukung dan memberikan perhatian yang cukup kepada keluargaan, keamanan keluarga di Cina tidak akan menjadi masalah lagi. Sekalipun Victoria diberi 10 keberanian, dia tidak akan berani menentang suatu negara secara terbuka. Kecuali dia telah hidup selama 400 tahun dan benar-benar bosan hidup. Namun, berdasarkan apa yang Charlie pelajari sekarang, orang-orang pasti lebih menghargai kehidupan seiring bertambahnya usia mereka. Semakin lama mereka hidup, semakin mereka takut mati. Victoria telah hidup selama 400 tahun, jadi dia pasti sangat takut pada kematian. Jika tidak, dia tidak akan melarikan diri dari Gunung Siwan dengan kepanikan seperti itu. Maria melihat bahwa Charlie tidak keberatan dengan usulan itu. Jadi dia segera menelepon Eden dan menceritakan situasinya. Setelah Eden mendengarnya, dia langsung setuju tanpa ragu dan segera mulai berkomunikasi dengan Eastcliff. Pengenalan investasi asing sangat umum di Tiongkok. Namun Charlie berharap kembalinya keluargaan ke Cina untuk berinvestasi dapat mencapai tingkat baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam segala aspek. Eden juga segera memobilisasi jaringannya sendiri untuk berpikir ke atas dan mulai mempromosikan masalah ini. Tak lama kemudian, Eden menerima berita menggembirakan, lalu ia menyampaikan berita itu kepada Maria. Maria dengan gembira berkata kepada Charlie, "Tuan, Eden sudah menerapkannya." Selama keluargaan benar-benar bertekad untuk berinvestasi di negara ini, pejabat tersebut dapat memberikan perlakuan bisnis asing tingkat tertinggi. Secara pribadi mendukung keluargaan, dan memobilisasi sumber daya media untuk meliput semua aspek. Menindaklanjuti laporan tersebut, dan pada saat yang sama, kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keamanan dalam negeri keluargaan dan industri yang mereka investasikan. Jika keluargaan tertarik, mereka bisa pergi ke Eastcliff secara diam-diam untuk wawancara dengan Tuan San. Itu hebat. Charlie segera berkata, saya akan pergi untuk berkomunikasi dengan kakek saya dan yang lainnya pada siang hari. Asalkan mereka tertarik, aku akan mengizinkan kakekku dan Tuan San datang ke Eastcliff bersama-sama. Setelah mengatakan itu, Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Jika kerjasama antara keluargaan dan Tiongkok diumumkan secara resmi, Victoria pasti akan sangat tertekan. Kemudian, Charlie segera menelepon pamannya dan mengatakan bahwa dia akan pergi ke Champs-Élysées pada siang hari. Temui mereka di Hot Spring Villa. Begitu mereka mendengar Charlie akan datang, keluarga tentu saja sangat gembira. Keluarga itu bergegas mulai menyiapkan makan siang, menunggu kedatangan Charlie. Siang harinya, Charlie dan Maria sudah terbang ke Aurous Hill. Meskipun Maria ingin pergi ke Amerika Serikat bersama Charlie, dia tidak punya pilihan selain menyerah mengingat dia masih harus mengurus ibu Pu-cha. Terlebih lagi, pelatihan militer di sekolah telah berakhir dan dia harus kembali ke kelas. Charlie mengirim Maria kembali ke villa pegunungan dan langsung menuju villa pemandian air panas Champs-Élysées tanpa berhenti sebentar. Ketika ia tiba di Champs-Élysées, keluarga kakeknya telah menyiapkan jamuan makan yang mewah. Ketika Charlie tiba, seluruh keluarga, termasuk Duncan, keluar untuk menyambutnya, yang menunjukkan betapa mereka menghargai Charlie. Setelah Charlie menyapa semua tetua satu persatu, dia ditarik ke ruang tamu oleh neneknya. Nenek tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya, "Charlie, kemana saja kamu beberapa hari ini? Kamu tidak pernah datang untuk menjenguk nenek." Charlie berkata dengan tergesa-gesa, "Nenek, aku pergi ke barat daya beberapa hari terakhir ini dan mengunjungi Gunung Siwan. Saya ingin mencari petunjuk yang ditinggalkan orang tua saya saat itu." Lelaki tua di sampingnya buru-buru bertanya, "Bagaimana? Apa kau menemukan sesuatu?" Charlie menghela napas, "Saya tidak menemukan apapun yang jelas, dan saya dibujuk untuk kembali di tengah jalan." Orang tua itu bertanya dengan heran, "Membujukmu untuk kembali?
siapa yang membujukmu untuk kembali? Charlie berkata, kakek, ini cerita yang panjang, ayo masuk dan bicara. Tuan An berkata tanpa berpikir, baiklah, mari kita masuk dan mengobrol, Charlie dan keluarga An memasuki villa bersama dan duduk di restoran. Melihat tidak ada orang luar di sini, Charlie menceritakan kebenaran tentang perjalanannya ke Gunung Siwan. Dan pada saat yang sama, dia juga menceritakan seluruh kisah tentang Leon. Semua orang terkejut ketika mendengar bahwa Charlie dibujuk untuk kembali oleh biksu palsu kuil King Zhao. Mereka juga tidak menyangka bahwa kekuatan Charlie begitu tidak terduga sehingga ada orang yang telah melihat pergerakannya terlebih dahulu dan menunggu di jalan menuju gunung. Yang lebih tidak terduga adalah bahwa bawahan lama Changing, Leon, yang telah diam-diam menjaga Charlie selama hampir 20 tahun, sebenarnya memiliki pemilik lain. Setelah mendengar apa yang dikatakan Charlie, pamannya Marshall bertanya dengan tidak percaya. Charlie, apakah Leon benar-benar menghilang dari dunia? Ya. Charlie mengangguk dan berkata, teleponnya telah dimatikan. Keberadaan orang tersebut tidak diketahui. Ya Tuhan, Marshall berkata dengan takut untuk beberapa saat. Leon ini benar-benar bersembunyi cukup dalam. Meskipun aku tidak tahu untuk siapa dia melakukan semua ini. Untungnya dia dan orang-orang di belakangnya tidak punya niat buruk terhadapmu. Charlie, kalau tidak, akibatnya akan sangat tidak terbayangkan. Tuan An tidak bisa menahan cemberutnya, saya pernah mendengar tentang Leon sebelumnya. Berdasarkan pemahaman saya terhadap semua aspek, dia benar-benar loyal kepada Changing. Bagaimana mungkin ada pemilik lain? Bab 5770. Charlie juga bingung, dan berkata, saya sudah lama berhubungan dengan Butler Tang. Dan saya tidak pernah melihat sesuatu yang salah, dan sekarang saya tidak dapat memikirkan petunjuk apapun. Duncan yang sudah lama terdiam, berkata pada saat ini. Tuan Wade, apakah album foto yang Anda temukan saat perjalanan ke East Cliff masih ada? Ya. Charlie mengeluarkan album foto dari tasnya, menyerahkannya kepada semua orang, dan berkata. Saya bertanya kepada kakek saya, dan beliau bilang album foto ini sebelumnya tidak ada di ruang kerja. Pasti ditinggalkan oleh kepala pelayan Tang. Semua orang membuka album foto dan melihat foto orang tua Charlie. Semua orang di keluarga An memiliki mata merah. Ketika mereka melihat Peter Yao, tidak ada seorang pun di keluarga An yang mengenalinya. Bahkan detektif Duncan, yang telah memecahkan kejahatan di New York selama bertahun-tahun, belum pernah mendengar angka ini. Duncan berkata saat itu, Tuan Wade, begitu Anda tiba di Gunung Siwan, Anda dibujuk untuk kembali oleh guru palsu itu. Saat kamu tiba di East Cliff, Butler Tang menyiapkan album foto ini untukmu. Saya merasa bahwa di balik kedua hal ini, seharusnya ada orang yang sama. Charlie mengangguk dan berkata, aku juga merasakan hal yang sama, tapi Butler Tang telah menghilang dan aku tidak dapat menemukan petunjuk yang jelas sekarang. Duncan mendesah, sepertinya kekuatan orang ini tidak boleh diremehkan. Wawasan orang ini tentang perilaku Tuan Wade tidak hanya dapat membantunya membajak orang-orang kepercayaan ayah Tuan Wade untuk kepentingannya sendiri. Yang lebih penting, orang ini tidak meninggalkan petunjuk apapun kepada Tuan Wade. Kemungkinan besar kita tidak akan dapat menemukan jejaknya. Karena lawannya juga seorang Warriors Den, jadi Tuan Wade tidak perlu terlalu khawatir. Menurut spekulasi saya, ini jelas teman, bukan musuh, yang umumnya merupakan hal yang baik. Charlie berkata dengan senyum tak berdaya, satu-satunya petunjuk telah hilang, dan aku tidak akan mengganggunya lagi. Saya percaya bahwa ketika waktunya tepat, dia akan secara alami keluar dari kegelapan untuk menemui saya. Setelah mengatakan itu, Charlie mengganti topik pembicaraan dan berkata, ngomong-ngomong, kakek, kalau kakek bisa menemukan teman, tolong minta bantuan petugas untuk mendukung keluargaan. Namun, karena ini dukungan resmi, harus ada kerja sama ekonomi yang nyata. Jika Anda bersedia, Anda bisa berinvestasi lebih banyak di Tiongkok. Teman saya bisa berjuang untuk keluargaan. Kerja sama strategis tingkat tertinggi. Dengan cara ini, dengan dukungan resmi, Warriors Den tidak akan pernah berani melakukan apapun terhadap keluarga Anda di Tiongkok. Aku ingin tahu apa pendapatmu? Nicholas berkata tanpa ragu. Tentu saja tidak masalah. Terus bersembunyi seperti ini bukanlah solusi jangka panjang. Begitu tingkat kerja sama ekonomi tertinggi tercapai, itu akan setara dengan mendapatkan jimat, dan keluargaan dapat bertindak secara terbuka di Tiongkok. Pada saat itu, keluargaan dapat secara bertahap fokus pada bisnis dengan pindah dari Amerika Serikat ke Tiongkok.
Melihat kakeknya tidak keberatan, Charlie berkata, "Kakek, jika waktumu memungkinkan, aku akan meminta teman itu untuk pergi bersamamu sesegera mungkin. Anda akan pergi ke East Cliff untuk membahas rincian investasi. Kami akan menyelesaikan rincian kerja sama strategis ini dan mengumumkannya kepada publik sesegera mungkin." Oke. Nicholas setuju dengan penuh semangat dan langsung berkata, "Aku bisa pergi kapan saja. Dan lebih cepat lebih baik." Sore harinya, Nicholas, ditemani putra sulungnya Marshall dan putra keduanya Marcus, diam-diam pergi ke East Cliff bersama Eden. Charlie tidak segera kembali ke Thompsons, tetapi pergi ke vilanya di sebelah. Dan kemudian memanggil Matteo, yang bertanggung jawab atas pengajaran seni bela diri di sini. Dan memintanya untuk memberitahu Isaac dan Orvel untuk datang ke sini menemuinya. Awalnya, Charlie bahkan sedikit khawatir apakah Isaac akan tiba-tiba menghilang tanpa alasan. Lagi pula, Leon, sebagai kepala pengurus seluruh keluarga Wade, memiliki orang lain di belakangnya. Jadi Isaac, sebagai juru bicara keluarga Wade di Auros Hill dan sebagai bawahan. Langsung Leon, mungkin sengaja diatur oleh seseorang. Namun untungnya, Isaac masih berada di Champs-Élysées. Saat dia melihat Isaac, Charlie merasa sedikit lega. Terus terang, mengetahui bahwa Leon memiliki pemilik lain, dia merasa sedikit kecewa. Di satu sisi, Leon dulunya adalah bawahan ayahnya yang paling setia. Meskipun dia tidak memenuhi syarat untuk membuatnya setia pada keluarga Wade. Perilakunya memang meninggalkan Charlie dengan sedikit celah psikologis. Di sisi lain, Charlie memiliki kepercayaan yang hampir tanpa syarat sebelumnya terhadap Leon. Bagaimanapun, dia telah melindunginya dengan sungguh-sungguh selama bertahun-tahun. Setelah datang ke Auros Hill untuk menemuinya, dia selalu mendukungnya tanpa syarat. Namun, baru hari ini dia tahu bahwa orang yang sebenarnya dia layani bukanlah keluarga Wade. Begitu juga dirinya sendiri. Bagaimana mungkin Charlie tidak merasa kecewa? Yang paling ia takutkan sekarang adalah ada orang lain di sekitarnya yang sama seperti Leon. Ia paling takut kalau orang misterius itu telah menempatkan berbagai mata-mata di sekelilingnya. Isaac dan Orvel keduanya ditemuinya ketika dia pertama kali mengambil kembali identitasnya sebagai tuan muda keluarga Wade. Dan mereka juga dua orang bawahan yang sangat dipercayainya. Jika ada masalah dengan mereka, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi Charlie. Lebih dari 10 menit kemudian, Isaac dan Orvel, yang sedang berlatih bela diri di sini, berlari kecil menuju villa Charlie. Setelah memasuki pintu, Isaac berkata dengan sangat hormat, "Tuan, kapan Anda kembali? Mengapa Anda tidak memberitahu kami?" "Baik, Tuan Wade." Orvel pun menjawab cepat. "Beritahu kami, dan kami bisa menjemputmu di bandara." Charlie tersenyum sedikit, melambaikan tangannya, dan berkata, "Saya hanya akan tinggal 1 hari saat kembali kali ini, dan saya harus pergi pada malam hari. Jadi saya tidak memberitahu orang lain." Isaac bertanya dengan rasa ingin tahu, "Guru, kemana Anda pergi terburu-buru?" "Pergi ke Amerika Serikat," kata Charlie dengan santai, lalu bertanya pada Isaac, "Chen Tua, apa pendapatmu tentang Butler Tang? Apa kau tahu tentang dia?"